Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Bab 3, Inisiasi. Tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh kami yang senewan ingin kawin, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki 6 kelas kecil-kecil, pagi untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Maka kami, 10 siswa baru ini bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama, bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama 9 tahun SD dan SMP itu. Kami kekurangan guru dan sebagian besar siswa SD Muhammadiyah ke sekolah memakai sandal. Kami bahkan tak punya seragam. Kami juga tak punya kotak P3K. Jika kami sakit apapun, diare, bengkak, batuk, flu, atau gatal-gatal, maka guru kami akan memberikan sebuah pil berwarna putih berukuran besar bulat seperti kancing jas hujan yang rasanya sangat pahit. Jika diminum, kita bisa merasa kenyang. Pada pil itu ada tulisan besar APC. Itulah pil APC yang legendaris di kalangan rakyat pinggiran Belitung. Obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala rupa penyakit. Sekolah Muhammadiyah tak pernah dikunjungi pejabat, penjual kaligrafi, pengawas sekolah, apalagi anggota dewan. Yang rutin berkunjung hanyalah seorang pria yang berpakaian seperti ninja. Di punggungnya tergantung sebuah tabung aluminium besar dengan selang yang menjalar ke sana kemari. Ia seperti akan berangkat ke bulan. Pria ini adalah utusan dari Dinas Kesehatan yang menyemprot sarang nyamuk dengan DDT. Ketika asam putih tebal mengepul seperti kebakaran hebat, kami pun bersorak-sorak kegirangan. Sekolah kami tidak dijaga karena tidak ada benda berharga yang layak dicuri. Satu-satunya benda yang menandakan bangunan itu sekolah adalah sebatang tiang bendera dari bambu kuning dan sebuah papan tulis hijau yang tergantung miring di dekat lonceng. Lonceng kami adalah besi bulat berlubang-lubang bekas tungku. Di papan tulis itu terpampang gambar matahari dengan garis-garis sinar berwarna putih. Di tengahnya tertulis SD MD Sekolah Dasar Muhammadiyah. Lalu persis di bawah matahari tadi tertera huruf-huruf Arab gundul yang nanti setelah kelas 2, setelah aku pandai membaca huruf Arab, aku tahu bahwa tulisan itu berbunyi amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah pedoman utama warga Muhammadiyah. Kata-kata itu melekat dalam kalbu kami sampai dewasa nanti. Kata-kata yang begitu kami kenal seperti kami mengenal bau alami ibu-ibu kami. Jika dilihat dari jauh, sekolah kami seolah akan tumpah karena tiang-tiang kayu yang tua sudah tak tegak menahan atap sirap yang berat. Maka sekolah kami sangat mirip gudang kopra. Konstruksi bangunan yang menyalahi prinsip arsitektur ini menyebabkan tak ada daun pintu dan jendela yang bisa dikunci karena sudah tidak simetris dengan rangka kusennya. Tapi buat apa pula dikunci? Di dalam kelas kami tidak dapat tempelan poster operasi kali-kalian seperti umumnya terdapat di kelas-kelas sekolah dasar. Kami juga tidak memiliki kalender dan tak ada gambar presiden wakilnya atau gambar seekor burung aneh berekor 8 helai yang selalu menoleh ke kanan itu. Satu-satunya tempelan di sana adalah sebuah poster persis di belakang meja bungkus untuk menutupi lubang besar di dinding papan. Poster itu memperlihatkan gambar seorang pria berjenggot lembat memakai jubah dan ia memegang sebuah gitar penuh gaya. Matanya sayu tapi meradang seperti telah mengalami cobaan hidup yang maha dahsyat. Dan agaknya ia memang telah bertekad bulat melawan segala bentuk kemaksiatan di muka bumi. Di dalam gambar tersebut sang pria tadi melongok ke langit dan banyak sekali uang-uang kertas serta logam berjatuhan menimpa wajahnya. Di bagian bawah poster itu terdapat 2 baris kalimat yang tak kupahami. Tapi nanti setelah naik kelas 2 dan sudah pintar membaca, aku mengerti bunyi kedua kalimat itu adalah Roma Irama hujan duit. Maka pada intinya tak ada yang baru dalam pembicaraan tentang sekolah yang atapnya bocor, berdinding papan, berlantai tanah, atau yang kalau malam dipakai untuk menyimpan ternak. Semua itu telah dialami oleh sekolah kami. Lebih menarik membicarakan tentang orang-orang seperti apa yang rela menghabiskan hidupnya bertahan di sekolah semacam ini. Orang-orang itu tentu saja kepala sekolah kami, Pak K.A. Harfan Effendi Nur bin K.A. Fadilah Zainhunur dan Ibu N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid. Pak Harfan seperti halnya sekolah ini tak susah digambarkan. Kumisnya tebal, cabangnya bersambung pada jenggot lebat berwarna kecoklatan yang kusam dan beruban. Hemat kata, wajahnya mirip Tom Hanks, tapi hanya Tom Hanks di dalam film di mana ia terdampar di sebuah pulau sepi
17 bulan tidak pernah bertemu manusia dan mulai berbicara dengan sebuah bola voli. Jika kita bertanya tentang jenggotnya yang awut-awutan, beliau tidak akan repot-repot berdalih, tapi segera menyodorkan sebuah buku karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawirah RA yang berjudul Keutamaan Memelihara Jenggot. Cukup membaca pengantarnya saja Anda akan merasa malu sudah bertanya. KA pada nama depan Pak Harfan berarti Ki Agus, gelar KA mengalir dalam garis laki-laki silsilah kerajaan Belitung. Selama puluhan tahun keluarga besar yang amat bersahaja ini berdiri pada garda depan pendidikan di sana. Pak Harfan telah puluhan tahun mengabdi di sekolah Muhammadiyah nyaris tanpa imbalan apapun demi motif syiar Islam. Beliau menghidupi keluarga dari sebidang kebun palawija di pekarangan rumahnya. Hari ini Pak Harfan mengenakan baju takwa yang dulu pasti berwarna hijau, tapi kini warnanya pudar menjadi putih. Bekas-bekas warna hijau masih kelihatan di baju itu. Kaos dalamnya berlubang di beberapa bagian dan beliau mengenakan celana panjang yang lusuh karena terlalu sering dicuci. Seutas ikat pinggang plastik murahan bermotif ketupat melilit tubuhnya. Lubang ikat pinggang itu banyak berderet-deret. Mungkin telah dipakai sejak beliau berusia belasan. Karena penampilan Pak Harfan agak seperti beruang madu, maka ketika pertama kali melihatnya, kami merasa takut. Anak kecil yang tak kuat mental bisa-bisa langsung terkena sawan. Namun ketika beliau angkat bicara, tadinya meluncurlah mutiara-mutiara dan puitis sebagai prolog penerimaan selamat datang penuh atmosfer sukacita di sekolahnya sederhana. Kemudian dalam waktu yang amat singkat, bila telah merebut hati kami. Bapak yang jahitan kerah kemejanya telah lepas itu bercerita tentang perahu Nabi Nuh serta pasangan-pasangan binatang yang selamat dari banjir bandang. Mereka yang ingkar telah diingatkan bahwa air bah akan datang. Demikian ceritanya dengan wajah penuh penghayatan. Namun kesombongan membutakan mata dan menulikan telinga mereka hingga mereka musnah di lamun ombak. Sebuah kisah yang sangat mengesankan. Pelajaran moral pertama bagiku. Jika tak rajin salat maka pandai-pandailah berenang. Cerita selanjutnya sangat memukau. Sebuah cerita peperangan besar zaman Rasulullah di mana kekuatan dibentuk oleh iman bukan oleh jumlah tentara. Perang Badar. 313 tentara Islam mengalahkan ribuan tentara Quraisy yang kalap dan bersenjata lengkap. Ketahuilah wahai keluarga Gudar, berangkatlah kalian ke tempat-tempat kematian kalian dalam masa 3 hari. Demikian Pak Harfan berteriak lantang sambil menatap langit melalui jendela kelas kami. Beliau memekikkan firasat mimpi seorang penduduk Mekah, firasat kehancuran Quraisy dalam kehebatan perang Badar. Mendengar teriakan itu rasanya aku ingin melonjak dari tempat duduk. Kami ternganga karena suara Pak Harfan yang berat menggetarkan benang-benang halus dalam kalbu kami. Kami menanti liku demi liku cerita dalam detik-detik menegangkan dengan data berkobar-kobar ingin membela perjuangan para penegak Islam. Lalu Pak Harfan mendinginkan suasana dengan berkisah tentang penderitaan dan tekanan yang dialami seorang pria bernama Zubair bin Awam. Dulu di tahun 1929 tokoh ini bersusah payah seperti kesulitan Rasulullah ketika pertama tiba di Madinah, mendirikan sekolah dari jerjak kayu bulat seperti kandang. Itulah sekolah pertama di Belitung. Kemudian muncul para tokoh seperti Ka Abdul Hamid dan Ibrahim bin Zaidin yang berkorban habis-habisan melanjutkan sekolah kandang ini menjadi sekolah Muhammadiyah. Sekolah ini adalah sekolah Islam pertama di Belitung, bahkan mungkin di Sumatera Selatan. Pak Harfan menceritakan semua itu dengan semangat perang Badar sekaligus setenang embusan angin pagi. Kami terpesona pada setiap pilihan kata dan gerak lakunya yang memikat. Ada semacam pengaruh yang lembut dan baik terpancar darinya. Ia mengesankan sebagai pria yang kenyang akan pahit getir perjuangan dan kesusahan hidup, berpengetahuan seluas samudera, bijak, berani mengambil risiko dan menikmati daya tarik dalam mencari-cari bagaimana cara menjelaskan sesuatu agar setiap orang mengerti.
Pak Harfan tampak amat bahagia menghadapi murid, tipikal guru yang sesungguhnya, seperti dalam lingua asalnya India, yaitu orang yang tak hanya mentransfer sebuah pelajaran, tapi juga yang secara pribadi menjadi sahabat dan pembimbing spiritual bagi muridnya. Beliau sering menaik turunkan intonasi, menekan kedua ujung meja sambil mempertegas kata-kata tertentu, dan mengangkat kedua tangannya laksana orang berdoa minta hujan. Ketika mengajukan pertanyaan, beliau berlari-lari kecil mendekati kami, menatap kami penuh arti dengan pandangan matanya yang teduh, seolah kami adalah anak-anak Melayu yang paling berharga. Lalu membisikkan sesuatu di telinga kami, menyitir dengan lancar ayat-ayat suci, menantang pengetahuan kami, berpantun membelai hati kami dengan wawasan ilmu. Lalu diam berpikir seperti kekasih merindu. Indah sekali. Beliau menorehkan benang merah kebenaran hidup yang sederhana melalui kata-katanya yang ringan namun bertenaga, seumpama titik-titik air hujan. Beliau mengobarkan semangat kami untuk belajar dan membuat kami tercengang dengan petuahnya tentang keberanian pantang menyerah melawan kesulitan apapun. Pak Harfan memberi kami pelajaran pertama tentang keteguhan pendirian, tentang ketekunan, tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita. Beliau meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Lalu beliau menyampaikan sebuah prinsip yang diam-diam menyelinap jauh ke dalam dadaku serta memberi arah bagiku hingga dewasa, yaitu bahwa hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Kami tak berkedip menatap sang juru kisah yang ulung ini. Pria ini buruk rupa dan buruk pula setiap apa yang disandangnya, tapi pemikirannya jernih dan kata-katanya bercahaya. Jika ia mengucapkan sesuatu, kami pun terpaku menyimaknya dan tak sabar menunggu untayan kata berikutnya. Tiba-tiba aku merasa sangat beruntung didaftarkan orang tuaku di sekolah miskin Muhammadiyah. Aku merasa telah terselamatkan karena orang tuaku memilih sebuah sekolah Islam sebagai pendidikan paling dasar bagiku. Aku merasa amat beruntung berada di sini, di tengah orang-orang yang luar biasa ini. Ada keindahan di sekolah Islam melarat ini, keindahan yang tak akan kutukar dengan 1000 kemewahan sekolah lain. Setiap kali Pak Harfan ingin menguji apa yang telah diceritakannya, kami berebutan mengangkat tangan. Bahkan kami mengacung meskipun beliau tak bertanya, dan kami mengacung walaupun kami tak pasti akan jawaban. Sayangnya bapak yang penuh daya tarik ini harus mohon diri. 1 jam dengannya terasa hanya 1 menit. Kami mengikuti setiap inci langkahnya ketika meninggalkan kelas. Pandangan kami melekat tak lepas-lepas darinya karena kami telah jatuh cinta padanya. Beliau telah membuat kami menyayangi sekolah tua ini. Kuliah umum dari Pak Harfan di hari pertama kami masuk SD Muhammadiyah langsung menancapkan tekad dalam hati kami untuk membela sekolah yang hampir rubuh ini, apapun yang terjadi. Kelas diambil oleh Bu Mus. Acaranya adalah perkenalan dan akhirnya tibalah giliran Akyong. Tangisnya sudah reda tapi ia masih terisak. Ketika diminta ke depan kelas, ia senang bukan main. Sekarang di sela-sela isaknya ia tersenyum. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tangan kirinya memegang botol air yang kosong karena isinya tadi ditumpahkan Sahara, dan tangan kanannya menggenggam kuat tutup botol itu. Silahkan Anda perkenalkan nama dan alamat rumah, pinta Bu Mus lembut pada anak hokian itu. Akyong menatap Bu Mus dengan ragu, kemudian ia kembali tersenyum. Bapaknya menyeruak di antara kerumunan orang tua lainnya, ingin menyaksikan anaknya beraksi. Namun meskipun berulang kali ditanya, Akyong tidak menjawab sepatah kata pun. Ia terus tersenyum dan hanya tersenyum. Silakan Ananda, Bu Mus meminta sekali lagi dengan sabar. Namun sayang, Akyong hanya menjawabnya dengan kembali tersenyum. Ia berkali-kali melirik bapaknya yang kelihatan tak sabar. Aku dapat membaca pikiran ayahnya. Ayolah anakku, kuatkan hatimu, sebutkan namamu. Paling tidak sebutkan nama bapakmu ini sekali saja, jangan bikin malu orang Hokian. Bapak Tionghoa berwajah ramah ini dikenal sebagai seorang Tionghoa kebun, strata ekonomi terendah dalam kelas sosial orang-orang Tionghoa di Belitung. Namun sampai waktu akan berakhir, Akyong masih tetap saja tersenyum. Bu Mus membujuknya lagi. Baiklah, ini kesempatan terakhir untukmu mengenalkan diri. Jika belum bersedia, maka harus kembali ke tempat duduk. Akyong malah tersenyum, semakin senang. Ia masih sama sekali tak menjawab. Ia tersenyum lebar, matanya sipit menghilang. Pelajaran moral nomor 2. Jangan tanyakan nama dan alamat pada orang yang tinggal di kebun. Maka berakhirlah perkenalan di bulan Februari yang mengesankan itu.